Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar? Alhamdulillah ya gini-gini aja. Alhamdulillah yang sehat ya. Masih lancar kan puasanya? Alhamdulillah ya begitu Bu. Baiklah ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengatur terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil. Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti Ya Bu. sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di sini Ibu akan bertanya sedikit sebelum kita memulai materi, yaitu kelainan gen. Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar sindrom? Pernah Bu. Apa sih sindrom itu? Sindrom adalah suatu penyakit kelainan pada diri manusia. Ya, lebih tepatnya sindrom itu adalah kelainan genetik ya. Nah, sindrom itu banyak macamnya. Nah, sebelum mulai pelajaran, di sini Ibu ingin bercerita sedikit dari sebuah film wonder. Dia tuh ada di tahun 2014, di mana film tersebut menceritakan seorang anak laki-laki bernama Augie. Dia itu memiliki sindrom Treacher-Collins atau disebut dengan mandibulofacial dysostosis. Nah, di mana sindrom ini merupakan kelainan genetik yang mengakibatkan pertumbuhan jaringan dan tulang pada wajah. Nah, sindrom ini penyebabnya yaitu karena adanya gen TCOF1 dan POLR1D dan POLR1C, di mana ketiga gen ini merupakan suatu hal yang berperan penting. Dia berperan penting ketiga ini dalam pertumbuhan tulang dan jaringan serta otot pada wajah. Nah, jika terjadi mutasi atau perubahan pada salah satu gen ini, itu mengakibatkan sel jaringan tulang dan otot pada wajah itu akan mengalami kematian dengan cepat, sehingga terjadilah sindrom Treacher-Collins. Nah, sebelumnya manfaat kita mempelajari kelainan gen ini adalah supaya kita lebih bersyukur akan keadaan fisik kita dan kita tidak mengolok-olok orang lain dengan kelebihan yang dimilikinya. Lalu tujuan dari pelajaran ini ialah kita tuh bersyukur dan kagum akan keteraturan dan kompleksitas kita sebagai manusia atas disiptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui produksi sifat yang kita pelajari. Lalu kita tuh akan memiliki sifat serta sikap yang ilmiah seperti teliti, jujur dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke materi ya. Di sini Ibu akan meng-share gambar dan bisa kalian cek di aplikasi Edmodo. Kalian bisa membukanya, anak-anak. Nah, itu merupakan salah satu gambar ya. Sabar Ibu. Kirim. Ya. Ya, sabar Ibu. Udah dicek? Sudah. Nah, itu tuh merupakan suatu permasalahan kelainan gen. Nah, kalian bisa mengkaji permasalahan tersebut. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Di sini ada 30 siswa ya. Nah, 30 siswa ini dibagi menjadi 6 kelompok sehingga satu kelompok itu memiliki 5 siswa. Silakan kalian berkumpul ke kelompok kalian masing-masing. Terserah kalian kelompoknya mau siapa saja. Yang penting adil. Selanjutnya Ibu akan membagikan LDPD, merupakan lembar diskusi peserta didik. Nah, ini merupakan LDPD-nya, Nak. Nah, kamu bisa mengkaji dari gambar yang telah di-share melalui Edmodo. Ya. Kepada siswa, perwakilan dari kelompoknya sudah siap untuk menyajikan hasil diskusi, disilahkan. Jadi Bu. Ya, Apip silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Kurnianakis. Saya dari kelas 12 IPA 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom Turner. Apa sih sindrom Turner itu? Sindrom Turner adalah penyakit kelainan pada wanita yang kehilangan satu kromosomnya. Nah, jadi
sindrom Turner ini adalah kromosom seksnya, yaitu pada wanita normal yaitu kromosom seks XX dengan jumlah kromosom 46, dan sedangkan pada wanita yang terkena sindrom Turner itu dia kehilangan satu kromosomnya dengan kromosom seks XO dan dengan jumlah kromosom 45. Nah, jadi hal ini terjadi karena itu pada pembentukan sel gametofit. Nah, jadi itu yang menyebabkan non-disjection atau kehilangan satu kromosomnya. Sudah, Bu? Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mendeteksi sindrom Turner tersebut? Nah, untuk mendeteksi kelainan pada sindrom Turner tersebut itu bisa dilakukan dengan USG. Nah, hal ini pun juga bisa dilakukan setelah ketika bayi masih dalam kandungan ataupun setelah bayi dilahirkan. Nah, hal ini rentan terjadi pada ibu-ibu yang usianya sudah 35 tahun. Jadi itu mudah sekali ibu-ibu itu anaknya itu terkena sindrom Turner. Nah, untuk mendiagnosa atau menganalisis sindrom Turner tersebut, setidaknya kita harus memiliki 20 sel untuk mendiagnosis kelainan ini. Nah, jadi 20 sel tersebut itu tidak boleh dengan sel yang sama. Jadi harus memiliki 2 sel, yaitu dengan sel kulit ataupun dengan sel darah. Lalu berapa jumlah normal kromosom pada pria? Jadi jumlah kromosom pada pria sama kayak wanita, Bu. Dia itu memiliki dengan kromosom seks XY dengan jumlahnya 46. Jadi hanya berbeda di kromosom seksnya saja ya? Iya. Baik, apakah teman-temannya ada yang bertanya kepada Apip? Disilakan. Tidak ada ya? Oh baik, silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, aku tadi sudah menjelaskan. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Apip supaya lebih paham kembali ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang genetik. Kita akan mempelajari kelainan genetik. Kelainan genetik itu ada kelainan jumlah kromosom. Kelainan jumlah kromosom, di mana kelainan jumlah kromosom itu ada trisomi dan monosomi. Di mana trisomi ini merupakan adanya 3 lebih pasang dengan kromosom tertentu dinamakan dengan trisomi. Tapi kalau dia ada 1 namanya monosomi. Lalu dalam kelainan jumlah kromosom itu ada autosom dan kromosom seks, di mana kelainan numerik autosomal itu contohnya adalah sindrom Down, DOA. Sedangkan untuk kromosom seks itu di mana contohnya itu ada sindrom Turner yang tadi dijelaskan oleh Apip dan sindrom Klinefelter. Nah, di sini kita akan membahas tentang sindrom Turner, di mana sindrom Turner ini merupakan kelainan genetik pada wanita yang menyebabkan badannya itu pendek dan dia tuh mengalami gangguan kesuburan. Nah, sindrom Turner ini penyebabnya itu karena hilangnya sindrom Turner ini penyebabnya adalah karena hilangnya 1 kromosom X pada wanita. Makanya terjadilah sindrom Turner. Nah, sindrom Turner ini dia tidak diwariskan atau tidak diturunkan. Nah, apa sih ciri-cirinya? Itu seperti laju pertumbuhan, di mana teman-teman itu
seusia dia tuh sudah memiliki tinggi badan semana dan dia masih segitu. Itu merupakan salah satu ciri dari sindrom Turner. Dan dia ini terlambat mendapatkan menstruasi pertama. Ini merupakan salah satu gejala atau ciri dari sindrom Turner. Nah, sehingga menyebabkan penderita sindrom Turner ini sulit untuk memiliki anak. Nah, pengobatannya dengan cara apa? Itu bisa melakukan terapi dengan cara terapi hormon. Ini adalah cara untuk mengatasi sindrom Turner tersebut. Lalu ada sindrom Klinefelter. Nah, untuk sindrom Klinefelter ini merupakan kelainan genetik pada pria dengan adanya salinan kromosom X tambahan. Nah, di mana sindrom Klinefelter ini atau XXY. Nah, kan kalau normalnya untuk seorang pria itu memiliki 46 jumlah kromosom dengan kromosom seksnya yaitu XY. Sedangkan wanita itu 46 kromosom jumlahnya dengan kromosom seks yaitu XX. Lalu, kalau si sindrom Klinefelter ini, dia ini biasanya jumlah kromosomnya yaitu 47 dengan kromosom seksnya yaitu XXY. Ini adalah yang klasik. Lalu bisa juga 48 XXXY atau 49 jumlah kromosom dengan kromosom seksnya yaitu XXXY. Nah, seorang penderita sindrom Klinefelter ini, dia ini kan seorang pria dan dia tidak diwariskan, terjadi secara acak dan terjadinya karena adanya penambahan kromosom X. Nah, biasanya si pria ini akan memiliki karakteristik seperti perempuan. Nah, ini merupakan salah satu kelainan dari salah satu kelainan genetik yaitu sindrom Klinefelter. Di mana dia ini terjadi selama si janin di dalam rahim seorang ibu. Bisa jadi karena ibu yang mengandung itu sudah memasuki usia yang sudah cukup tua. Makanya bisa terjadi kelainan seperti ini. Nah, apa sih ciri-cirinya? Kalau pada bayi, dia ini terlambatnya motorik itu lambat, lalu bahasanya lambat dan otaknya ini lemah. Sedangkan pada anak-anak dan remaja dia tuh payudaranya besar dan dia ini mengalami pubertas yang lambat. Lalu untuk orang dewasa, jumlah spermanya rendah dan disfungsi seksual. Dan dengan ototnya ini, dia ini ototnya kurang berotot kalau untuk yang dewasa. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi sindrom Klinefelter ini bisa diatasi dengan melakukan terapi hormon, testosteron, lalu bisa juga melakukan operasi, di mana operasi ini untuk menghilangkan payudara yang membesar tersebut. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang bertanya? Nah, ya Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Nah, kan itu kan pada perempuan bilangnya kromosom X ya. Itu kan terjadi untuk akan menyebabkan pada anaknya menjadi pendek ya kan. Nah, itu apakah itu salah satu contohnya pada artis Ucok Baba Bu? Sedangkan dia memiliki keturunan yang pendek juga Bu dari anaknya. Apakah kata ibu kan dia itu tidak menurun pada anaknya, tapi kenapa anak dari Ucok Baba itu salah satunya menurun mengikuti dari ayahnya? Baik, Ibu terima pertanyaannya. Jadi, Ibu jawab langsung saja ya. Untuk sindrom Turner ini biasanya tidak diturunkan. Nah, untuk yang Ucok Baba itu anaknya, kita belum tahu dengan pasti apakah itu merupakan sindrom Turner atau tidak. Karena kan ciri-cirinya tuh bukan hanya tinggi badan, bisa juga karena lehernya lebar. Habis itu kukunya tuh lebih pendek dan dia tuh ke atas gitu. Nah, biasanya sindrom Turner ini tidak diturunkan. Belum tentu apa seorang penderita sindrom Turner nanti memiliki anak yang bakal sama seperti dia. Tidak seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu ya. Sudah jelas, Pip? Sudah Bu. Nah, baik. Kepada kelompok-kelompoknya silakan untuk mengumpul LKKD-nya kepada Ibu. Nah, jadi apa sih kesimpulan kita belajar kelainan genetika pada hari ini? Jadi kesimpulannya adalah kelainan genetik itu ada kelainan jumlah kromosom, yaitu ada autosom dan kromosom seks. Di mana kromosom seks ini
Contohnya itu ada sindrom Turner dan sindrom Klinefelter, di mana sindrom Turner ini hilangnya kromosom X pada wanita dan sindrom Klinefelter itu terjadi pada pria dengan adanya tambahan kromosom X salinan. Nah, apakah sudah jelas materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Sudah Bu, sudah Nah, cukup. Jadi, sebelum Ibu menutup pelajaran pada siang hari ini, besok kita akan belajar mengenai proses sintesis protein dan materinya akan Ibu share di Edmodo. Jadi kalian bisa belajar terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Baiklah, terima kasih. Ibu akhiri sebelumnya mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.